Saat ini ada peluang yang sangat bagus untuk menghasilkan uang dari internet. Saya akan bagikan bagaimana mendapatkan 49 juta dengan menggunakan Canva. Tanpa skill, bisa pakai HP, dan bisa juga dikerjakan di rumah saja. Semuanya akan saya ajarkan di setiap stepsnya, sehingga diharapkan setelah menonton video ini, kamu bisa langsung praktek. Di video kali ini, saya akan bagikan cara menghasilkan uang dari internet menggunakan Canva yang mempunyai potensi penghasilan sebesar 49 juta. Kamu tidak perlu jago desain, tidak juga perlu jago IT, jadi pemula juga bisa melakukannya. Karena caranya cukup mudah. Ini saya tunjukkan gambar kartun yang ternyata bisa laku 39.000. Dan gambar ini telah mempunyai 322 review. Jadi sepertinya sudah ada 322 orang yang telah membeli gambar ini. Bisa juga lebih, karena tidak semua orang yang melakukan review juga. Coba kita kalkulasi ya, 39.000 dikalikan 322. Dan hasilnya adalah 12.500.000 untuk gambar-gambar seperti ini. Jadi buat kamu yang belum tahu, ini adalah digital coloring book atau buku mewarnai digital. Lalu ada lagi gambar lain seperti ini. Gambar ini dijual seharga 58.900 dan buku gambar ini telah mendapatkan review sebanyak 840 review. Jadi sepertinya ada 840 orang yang telah membeli gambar digital ini. Apabila kita coba kalkulasikan lagi, 58.900 dikalikan 840, hasilnya adalah 49 juta. Untuk buku gambar yang mempunyai isi sebanyak 25 halaman. Jadi penjualnya itu bisa memperoleh sekitar 49 juta dari produk ini saja. Ternyata kita juga bisa membuat gambar seperti ini, bahkan hingga mencapai ratusan halaman atau sebanyak yang kamu mau. Untuk membuat gambar seperti ini, kita tidak perlu menggambarnya secara manual. Tapi kita bisa mencari gambar-gambar kartun seperti ini di sebuah website yang menyediakan gambar secara gratis. Ada banyak gambar yang bisa kita gunakan. Jadi kita tinggal download saja tanpa perlu menggambar secara manual. Jadi kamu juga tidak perlu jago gambar ataupun jago IT. Oke, kita akan langsung saja mempraktekannya. Langkah pertama, kita akan mencari gambar kartun digital. Kita akan mencarinya melalui website freepik.com. Di website ini, kamu bisa mencari gambar kartun secara gratis. Misalkan saya ketikkan coloring page seperti ini. Nanti akan muncul banyak gambar di bawah ini, seperti ini. Yang nantinya bisa kita jadikan sebagai buku mewarnai digital. Seperti di website Etsy tadi. Di sini juga ada yang berlabel premium seperti ini. Ini adalah gambar yang berbayar. Jadi kamu bisa mencari gambar yang tidak ada label premiumnya seperti yang di sebelah ini. Apabila saya scroll ke bawah, di sini terlihat masih ada sekitar 200 halaman lagi. Jadi masih banyak gambar-gambar yang bisa kita gunakan di website Freepik ini. Misalkan saya klik gambar ini ya, kamu perlu tahu terlebih dahulu tentang lisensi saat mengambil gambar di internet. Jadi ada lisensi gratis yang hanya bisa digunakan sendiri atau personal use. Lalu ada juga lisensi yang commercial use. Jadi kita bisa menggunakan gambar tersebut untuk dikomersilkan. Di website Freepik ini, saat saya klik more info ini, ada keterangan for commercial and personal projects. Ini berarti gambar-gambar di sini bisa kita gunakan secara komersil. Bisa juga digunakan di media lain seperti media printing, atau juga kita memodifikasinya, dan lain sebagainya. Jadi saat kamu mendownload gambar di internet, maka kamu perlu memastikan ada keterangan for commercial seperti ini atau tidak, sehingga kita bisa menggunakan ulang serta menjualnya. Setelah itu kita bisa coba klik download ini. Dan di sini ada keterangan seperti ini, attribution required. Apabila saya klik bagian ini, lalu di dalamnya akan tampil seperti ini. Di sini disebutkan kita perlu mencantumkan kredit atau sumbernya. Misalkan kita akan menerbitkannya seperti di website, sosial media, blog, e-books, ataupun newsletter, dan sebagainya. Jadi kita perlu mencantumkan sumbernya dengan cara klik copy link ini. Nantinya kita akan menggunakannya sebagai e-book
atau buku gambar. Jadi kamu perlu mengcopy link ini untuk dicantumkan di ebook. Sekarang kita tutup dulu yang ini dan kita bisa klik free download ini. Lalu tinggal klik start download di sini. Nantinya kamu bisa mendownload 10 hingga 20 gambar. Kemudian kita akan menggabungkan semua gambar ini menjadi satu file dengan menggunakan Canva. Jadi kamu bisa buka terlebih dahulu Canva saat ini. Kira-kira seperti ini nanti tampilannya. Kita akan menggunakan Canva ini untuk menggabungkan gambar-gambar yang telah di-download tadi menjadi sebuah file yang hasil akhirnya akan seperti ini atau seperti ini. Ini adalah salah satu file, di dalamnya terdapat banyak gambar, itu 25 gambar. Jadi kita akan menjual file digital, bukan barang fisik. Kita jadinya tidak perlu melakukan print. Pembelilah yang akan melakukan print sendiri nantinya. Karena kita hanya menyediakan file digitalnya saja. Kita kembali lagi ke Canva tadi. Kemudian sebagai langkah pertama, kita akan membuat sampul e-booknya terlebih dahulu. Caranya dengan klik Create a Design ini. Kemudian kita pilih yang custom size ini. Lalu untuk width-nya atau lebarnya kita isikan 210. Kemudian untuk height atau tingginya kita isikan 297. Dan untuk ini kita isikan PX saja. Setelah itu kita klik Create this new design ini. Kemudian kita masuk ke halaman ini. Kita akan membuat sampul e-book dari halaman ini. Caranya dengan pilih menu elemen ini. Setelah itu kita ketikkan kartun. Kemudian kita pilih yang menu graphics ini. Kita bisa menggunakan elemen-elemen yang ada di sini untuk dijadikan sampul buku gambar digital. Di sini ada banyak gambar yang bisa kita gunakan. Misalkan saya akan gunakan gambar ini, lalu saya perkecil terlebih dahulu dan saya taruh di sini misalkan. Kemudian saya ambil gambar ini, lalu saya perkecil kembali gambar gajah ini, taruh di sebelahnya. Lalu saya ambil misalkan gambar panda, oke. Taruhnya di sebelah atas. Lalu misalkan saya juga ambil yang lain, misalkan gambar buaya ini. Oke. Kita taruh di sini. Kemudian gambar ini kita taruhnya di sini lah, nggak apa-apa. Jadi ini telah menjadi gambar atau buat sampul depan kita. Kemudian ini kan backgroundnya masih putih dan kita bisa menggantinya dengan cara klik yang bagian yang kosong ini, kita pilih yang background color, lalu kita bisa pilih saja mana yang akan kita gunakan. Misalkan di sini saya pilih yang warna hijau, nanti warna backgroundnya berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita juga bisa menambahkan teks di sini untuk judulnya ya. Klik dengan menu teks ini, kemudian ini ada beberapa pilihannya. Misalkan saya gunakan yang ini. Nanti muncul di halaman ini dan kita tinggal gantikan saja tulisan teks ini. Misalkan saya tulis dengan seperti ini. Kemudian untuk yang ini, yang bagian tengah ini bisa dihapus. Saat ini untuk sampul buku gambarnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan isi halamannya. Dengan cara klik Add Text ini, kita muncul ke halaman yang berada di bawahnya. Kemudian warnanya juga kita bisa rubah kembali dengan cara klik ini. Nah, ini background colornya kita buat putih saja. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar kartun yang telah kita siapkan tadi. Dengan cara klik menu upload ini, lalu pilih upload file ini. Apabila gambar yang kamu download tadi ternyata tidak kompatibel seperti yang gambar ini, karena ini formatnya JPG ya, di sini di komputer ini tidak kompatibel maupun di Canva ini, maka kamu bisa kembali lagi ke FreePic tadi. Saya cancel dulu ke FreePic tadi. Nah, di bagian ini misalkan, dan untuk mendownloadnya kita bisa klik kanan lalu pilih save image as ini. Nah, nanti tampilan gambarnya akan seperti ini apabila di save. Dan formatnya nanti adalah
AVIF file seperti ini ya. Dan ini bisa dibuka di komputer ataupun di HP kamu. Begitu juga bisa digunakan juga pada saat kita menguploadnya di Canva ini. Kita kembali lagi ke Canva. Kita balik lagi ke yang tadi menu upload, lalu upload file. Dan ini saya telah download beberapa gambar dengan cara save image tadi ya. Saya akan pilih misalkan gambar yang ini sebagai buat di halaman pertama. Kemudian kita tinggal tunggu saja proses download ini. Setelah itu tinggal kita klik saja. Ini ternyata double, hapus saja yang pertama. Lalu kita bisa diperlebar, diperbesar saja dengan cara seperti ini. Nah, ini sudah besar. Selanjutnya untuk halaman selanjutnya, halaman gambar selanjutnya kita klik saja bagian add pack lagi. Kemudian kita lakukan saja hal yang sama dengan cara klik upload ini, kemudian pilih upload file ini, lalu pilih gambar yang selanjutnya, misalkan saya pilih yang ini, tunggu proses uploadnya selesai, kemudian tinggal di klik atau di drag saja seperti ini, lalu ukurannya bisa disesuaikan saja. Nah seperti ini. Kemudian untuk gambar selanjutnya kita klik lagi add pack ini dan kita klik upload file lagi, dan ini untuk gambar yang ketiganya. Kemudian kita masukkan lagi ke sini, lalu kita perbesar kembali. Jadi usahakan dalam satu file itu bisa mencapai 10 hingga 20 halaman, tapi di contoh kali ini saya akan contohkan sebanyak 3 halaman saja. Jadi halaman depan bukunya adalah ini, nanti halaman kedua, ketiga, dan keempatnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal klik saja menu share ini, lalu kita pilih yang download ini, dan untuk file tipenya kita pilih saja yang PDF print ini. Kemudian kita pastikan juga untuk halaman yang di download ini, yang akan di download ini sudah tercentang semua. Oke. Lalu kita tinggal klik saja download ini. Sekarang filenya sudah berhasil disimpan di galeri komputer saya dengan format PDF. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini halaman depannya, kemudian ini halaman 1, halaman 2, dan halaman 3-nya. Jadi halaman kedua, 3, 4-nya ya. Di sini saya hanya membuat contoh 3 halaman saja. Dan file ini nantinya sudah bisa dijual. Kita bisa menjual file buku bergambar digital ini di marketplace, dan kita akan menjualnya nanti dalam bentuk format PDF seperti ini, karena nantinya si pembelilah yang akan mencetak bukunya nanti. Lalu di mana kita bisa menjual buku gambar digital yang sudah kita buat ini? Memang untuk saat ini cukup banyak website yang bisa kita gunakan untuk menjual buku gambar digital seperti ini. Tapi saya akan rekomendasikan website etsy.com seperti ini. Nanti kamu bisa buat akun terlebih dahulu dengan cara klik menu sign in ini, dan di sini ada beberapa pilihan untuk mendaftar di sini. Bisa misalkan lewat akun Google kita, ataupun lewat akun Facebook, ataupun kita isikan di sini dengan email kita. Setelah itu kamu bisa melengkapi profil dan lainnya, dan setelah selesai mendaftar ini, kemudian kamu bisa segera untuk menjual buku gambar digital yang telah dibuat tadi di website etsy.com ini, seperti gambar-gambar seperti ini. Di sini udah cukup banyak orang-orang yang menawarkan buku gambar digital seperti yang kita buat tadi. Misalkan di sini dijual dengan harga 59.000 dengan isi 25 halaman. Kemudian yang di sebelahnya ini dengan isi 26 halaman dijual dengan harga 28.600. Lalu selanjutnya ini 10 halaman dijual dengan harga 43.500. Sedangkan yang ini dijual dengan harga 51.500 dengan 26 halaman. Jadi ini beberapa contoh di mana buku gambar digital ini dijual dan ditawarkan di sini. Untuk kamu sebagai permulaan, kamu bisa menjualnya di bawah harga seperti ini sebagai penjualan pertama kamu. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan selera kamu saja dalam hal ini. Karena untuk membuatnya juga
cukup mudah seperti yang dicontohkan tadi, dan kita tidak memerlukan modal sama sekali. Sebenarnya kita juga bisa menjual buku gambar digital ini melalui Shopee ataupun Tokopedia. Karena untuk saat ini telah banyak juga yang menjual buku coloring pad seperti ini. Misalkan saya buka Shopee seperti ini ya. Di sini jual juga buku bergambar digital di Shopee, dan harganya ini cukup beraneka ragam. Ada yang 65.000, lalu ada juga yang cuma 44.900, ada juga malah yang 250 atau 15.000. Jadi harganya cukup beraneka ragam, bahkan ada yang 5.200. Kalau dibandingkan dengan Etsy.com tadi, berarti di sini terhitung jauh lebih murah. Jadi sebagai rekomendasinya, sebaiknya kamu menjual buku gambar tadi di Etsy.com seperti ini, karena kita bisa menawarkannya dengan harga yang lebih mahal. Jadi saya kira ini adalah sebuah peluang yang bisa kamu manfaatkan, yang mungkin saja ini adalah salah satu jalan buat kamu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tidak ada salahnya juga untuk mulai mencoba melakukan hal seperti ini, karena yang penting kan tidak merugikan orang lain. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk bahasan kali ini. Oh ya, buat kamu yang memerlukan akun pro di Canva, bisa klik link di bagian deskripsi. Akun pro trial ini masih akan berlaku hingga sekitar tanggal 23 September 2023. Jangan lupa juga untuk bergabung di Instagram saya apabila ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi. Untuk link IG-nya udah saya cantumkan di deskripsi juga. Semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kamu, dan selamat bekerja dari rumah. Bye!